559 menyelesaikan masalah dari akarnya. Ada kepala yang berlumuran darah yang melayang di langit berbintang. Kepala leluhur naga. Selain kepala, juga ada bagian tubuh lainnya yang melayang di sekitarnya, lalu memancarkan aroma amis yang sangat menyengat. Melihat kondisi ini, Sander dan Destri bergaun putih langsung terdiam. Leluhur naga dibunuh. Sander dan Destri bergaun putih saling memandang, mereka berdua kaget setengah mati. Siapa yang membunuh leluhur naga? Pada saat itu juga, Maya keluar. Dia langsung mengerutkan kening ketika melihat mayatnya leluhur naga. Di saat itu, kepala leluhur naga membuka kedua matanya. Sander langsung berkata, "Senior." Leluhur naga langsung melihat ke arah Sander dan Maya, lalu berkata dengan nada lembut, "Kalian sudah datang." Sander berkata, "Senior, apa yang terjadi?" Leluhur naga berkata, "Aula Laksa Dewa." Aula Laksa Dewa. Sander sedikit bingung dan berkata, "Kenapa mereka menyerangmu?" Leluhur naga memandang Sander, di saat dia ingin berbicara. Dia merasakan sesuatu, kemudian membelalakkan mata dan kepalanya langsung meledak, darah langsung muncrat ke segala arah. Raga dan roh langsung binasa. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah, dia menoleh ke arah kanan. Ada seorang misterius yang memakai topi berwarna merah di sana. Destri bergaun putih menoleh ke arah manusia misterius itu, lalu mengedipkan kedua matanya. Ada sepasang mata yang menatap ke arah Sander. Tiba-tiba, dia langsung mengepal erat tangan kanannya. Kratak. Seketika, dimensi yang ada di sekitar Sander langsung terbuka, kemudian sebuah belati berwarna merah menusuk ke arah Sander dengan kuat. Destri bergaun putih mendadak muncul di depan Sander, lalu menebas pedangnya. Baf! Belati merah itu langsung terbang. Dia menengadahkan kepala melihat manusia misterius yang memakai topi, Aula Laksa Dewa. Manusia misterius itu tersenyum, kemudian badannya mulai menjadi ilusi. Sander memandang ke arah Destri bergaun putih dan berkata, "Bibi, apakah kamu bisa mengadangnya?" Destri bergaun putih menganggukkan kepalanya, "Bisa." Usai berkata, dia mengayunkan tangannya, pedang yang ada di tangannya langsung menebas ke depan. Boom! Pedang itu berubah menjadi sebuah sangkar yang mengurung manusia misterius itu. Dengan pedang membentuk sangkar, manusia misterius itu mengerutkan keningnya, dia langsung mengepal erat tangan kanannya, kemudian energi yang kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya. Duar. Pedang sangkar dari Destri bergaun putih langsung bergetar. Akan tetapi, manusia misterius itu sama sekali tidak bisa menghancurkan pedangnya Destri bergaun putih. Namun, pada saat itu juga, bagian kanan manusia misterius itu mendadak muncul celah, kemudian seorang pria kurus berjubah putih berjalan keluar, lalu mengayunkan kipas yang ada di tangannya. Boom! Di kejauhan, pedang milik Destri bergaun putih langsung terpelanting. Destri bergaun putih membuka telapak tangannya, pedang Wang Sheng langsung kembali terbang ke tangannya. Destri bergaun putih dan Sander menoleh ke arah pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih tersenyum, Destri bergaun putih. Destri bergaun putih mengerutkan keningnya. Pria berjubah putih tersenyum dan berkata, "Jangan panik. Kami tentu saja sudah melakukan penyelidikan terhadap kalian." Sander bertanya, "Apakah kamu anggota dari Aula Laksa Dewa?" Pisa berjubah putih menganggukkan kepalanya. Sander memandang pria berjubah putih, "Aku tidak ada dendam apapun terhadap kalian." Pria berjubah putih tersenyum berkata, "Tuan Ye, kamu dan kami hanya berdiri di pihak yang berbeda." Sander diam saja. Sepertinya Aula Laksa Dewa memilih berdiri di pihak jalan kejahatan. Pria berjubah putih mengayunkan kipas tulang yang ada di tangannya, lalu tersenyum berkata, "Tuan Ye, harus aku akui, kali ini kalian benar-benar membuat kami kaget, karena kami sama sekali tidak menyangka kamu memiliki latar belakang keluarga yang begitu kuat, benar-benar di luar perkiraan kami." Sander memandang pria berjubah putih dan berkata, "Jadi, sekarang kalian akan mengubah strategi."
Pria berjubah putih sedikit kaget dan berkata, "Tuan Ye, dalam informasi yang aku dapatkan, mengatakan kamu sangat hebat dan pintar, benar-benar tidak salah." Sander sedikit bingung dan bertanya, "Leluhur naga bukan memihak di pihak kami, kenapa kalian membunuhnya?" Pria berjubah putih tersenyum dan berkata, "Karena dia tidak mau memihak di Aula Laksa Dewa, bukan hanya itu, lalu meremehkan Aula Laksa Dewa." Sander diam tak berkata. Pria berjubah putih menolehkan kepalanya, juga tidak tahu apa yang dia lihat. Kemudian, mengerutkan keningnya, dan kembali menoleh ke arah Sander berkata, "Tuan Ye, sampai jumpa." Usai berkata, dia membawa manusia misterius itu pergi dari sana. Melihat dua orang itu pergi, Sander mengerutkan keningnya. Aula Laksa Dewa. Sekarang dia sama sekali tidak memahami organisasi ini. Seolah teringat sesuatu, Sander memandang ke arah Maya yang ada di sampingnya. Maya melihat mayat leluhur naga dengan ekspresi wajah murung. Sander menghela napas, lalu menggenggam erat tangannya Maya. Bagi Maya, leluhur naga bagaikan gurunya. Sekarang gurunya meninggal, dia tentu saja merasa sedih. Destri bergaun putih mendadak berkata, "Mereka kemungkinan besar ingin menaklukkan segala siluman leluhur di dunia ini." Sander ingin berbicara, tetapi dimensi yang ada di depannya bergetar. Kemudian, ekspresi wajah Sander menjadi serius. Destri bergaun putih bertanya, "Kenapa?" Sander berkata, "Aku baru mendapatkan informasi dari ibuku, mengatakan master dari sekte masa lalu dan klan Gui sudah mundur." Destri bergaun putih sedikit bingung dan berkata, "Mundur?" Sander menganggukkan kepalanya, "Semuanya sudah mundur." Usai berkata, dia mengedipkan mata, "Mereka pasti ada rencana baru." Destri bergaun putih diam sejenak dan berkata, "Tidak perlu mengurus mereka, sekarang kamu harus secepatnya membentuk raga manusia awam." Sander berkata, "Sekarang?" Destri bergaun putih berkata, "Aku tidak percaya Aula Laksa Dewa bisa menaklukkan segala leluhur siluman." Sander mendadak berkata, "Apa bisa meminta Arya membantuku?" Arya ada kemungkinan adalah siluman, lalu siluman yang sangat kuat. Destri bergaun putih malah menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Sander sedikit bingung dan berkata, "Kenapa?" Destri bergaun putih berkata, "Aliran darah Arya sangat kuat, lalu sumber aliran darahnya sama denganmu. Jika dia masuk ke dalam tubuhmu, akan membantu garis keturunan iblis gila mengalahkan garis keturunan manusia awam. Sampai saat itu, garis keturunan manusia awam akan tertekan, mana mungkin bisa membentuk raganya." Setelah itu, dia memandang ke arah Sander, "Apakah kamu bisa meminta garis keturunan Raja Yan untuk membantu garis keturunan manusia awam?" Sander langsung menggelengkan kepalanya. Destri bergaun putih sedikit bingung dan berkata, "Kenapa?" Sander berkata, "Garis keturunan Raja Yan tidak akan membantu siapapun. Setiap kali garis keturunan iblis gila bertarung dengan garis keturunan manusia awam, garis keturunan Raja Yan akan duduk tenang melihat, tidak akan membantu siapapun. Mungkin, garis keturunan Raja Yan ingin mendapatkan keuntungan tanpa melakukan sesuatu. Harus diakui, belakangan ini garis keturunan Raja Yan menjadi lebih kuat." Sander juga tidak tahu kenapa garis keturunan Raja Yan bisa menjadi kuat. Destri bergaun putih berkata, "Sekarang kita pergi ke dunia leluhur siluman, apakah bisa menemukan siluman yang kuat, lalu meminjam kekuatan garis keturunan mereka untuk membantumu membentuk raja manusia awam?" Sander menganggukkan kepalanya, "Baik. Sekarang hal yang terpenting adalah membentuk raga manusia awam, dia juga sangat menantikannya." Destri bergaun putih membawa Sander masuk ke sungai waktu, mereka berdua menuju ke dunia leluhur siluman. Di perjalanan, Sander mendadak bertanya, "Bibi, menurutmu, apa rencana Aula Laksa Dewa selanjutnya?" Destri bergaun putih menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Sander diam saja. Firasatnya mengatakan, Aula Laksa Dewa pasti akan melakukan kekacauan besar. Dunia Laksa Dewa. Dunia Laksa Dewa berada di ujung sungai waktu,
lalu juga ada banyak dunia kecil di dalamnya. Merupakan alam semesta yang berdiri sendiri di sana. Alam semesta ini sedikit unik, karena para dewa berhasil memisahkan dunia ini dari sungai waktu secara paksa. Bisa dikatakan, sekarang bukan bagian dari sungai waktu. Intinya, alam semesta ini bukan milik masa lalu, melainkan milik masa sekarang. Aula Laksa Dewa. Ada orang yang sedang menyembah di depan Aula Laksa Dewa. Laksa Dewa di sini bukanlah penipu, juga bukan hanya pajangan. Asalkan hatimu tulus, maka permintaanmu akan dikabulkan. Oleh karena itu, ada banyak orang yang datang menyembah di depan Aula Laksa Dewa. Lalu, lapangan di depan Aula Laksa Dewa juga muat sampai jutaan orang. Setiap hari pasti akan menjadi lautan manusia. Tempat untuk berdoa di dunia ini terdiri ribuan aula. Lalu, ada 5 patung yang berada di dalam aula utama. 4 pria dan 1 wanita, ekspresi wajah sangat wibawa, membuat orang tidak berani langsung memandangnya. Ada seorang Pak Tua berjubah suci yang duduk di dalam aura. Pak Tua ini memegang tongkat sihir dan sedang membaca sebuah buku suci. Lalu seorang pria berjubah putih berjalan masuk ke dalamnya. Pria paruh baya ini memegang sebuah kipas tulang dan sangat anggun. Pria paruh baya itu memberi salam kepada Pak Tua berjubah suci yang ada di depannya, Ketua Aula. Ketua Aula merupakan sosok Laksa Dewa yang ada di dunia ini. Laksa Dewa tidak muncul, maka dia adalah orang yang paling berkuasa di sini. Tentu saja juga orang yang paling kuat. Ketua Aula yang duduk di aula utama menengadahkan kepala melihat pria paruh baya dan berkata, "Sudah mati." Pria berjubah putih menganggukkan kepalanya, "Leluhur naga tidak ingin memihak pada kita." Mendengar perkataan ini, tatapan mata ketua aula muncul rasa kasihan. Laksa Dewa begitu baik, mengasihani umat manusia, memberikan berkah padanya, dia malah tidak mau menerimanya, dasar bodoh. Setelah itu, dia diam sejenak dan barulah lanjut berkata, "Apakah kamu sudah mendapatkan pil leluhur naga?" Pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya, lalu membuka telapak tangannya. Sebuah pil yang berukuran kepalan tangan muncul di depan ketua aula. Ketua aula melihat pil ini, tatapan mata dipenuhi dengan rasa kasihan dan belas kasih. "Tuan Yuan, kamu juga tahu, aku bersedia menerimanya, tidak bermaksud membunuhnya." Tuan Yuan mendadak berkata, "Aku berjumpa dengan Sander." Ketua aula memandang Tuan Yuan dan bertanya, "Bagaimana?" Tuan Yuan berkata, "Meskipun berada di alam semesta Laksa Dewa, dia juga termasuk sosok yang paling kuat di generasi muda." Ketua aula langsung berkata, "Jenius seperti ini seharusnya bernaung di bawah aula Laksa Dewa." Meminta Sander bergabung dengan aula Laksa Dewa. Tuan Yuan memandang ketua aula sekilas dan berkata, "Agak susah." Ketua aula menghela napas dan berkata, "Dasar manusia bodoh. Kita masih harus berjuang untuk membimbing umat manusia, agar umat manusia bisa bergabung dengan kita mendapatkan perlindungan dari aula Laksa Dewa." Tuan Yuan berkata dengan serius, "Ketua aula, alasan kenapa sekte masa lalu selalu gagal, karena mereka sudah salah mencari orang. Kita tidak seharusnya mengincar Sander, karena Sander begitu berani dan tidak takut mati, semuanya karena kultivator pedang yang mendukungnya itu. Beberapa kultivator pedang ini tidak mati, maka Sander selamanya tidak akan mati. Jadi, menurutku, kita langsung mengincar beberapa kultivator pedang yang mendukung Sander itu." Setelah itu, dia memandang ke arah ketua aula dan mengayunkan kipasnya, mengincar yang kuat. Setelah bertarung dan membunuh beberapa kultivator pedang itu, maka masalah ini akan terselesaikan sampai ke akar. Bersambung.